Narasi koalisi pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud makin kencang beredar. Wacana tersebut seiring dengan semakin santernya Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Terbentuknya koalisi Capres-Cawapres di putaran kedua pun diamini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. JK meyakini pasangan yang biasanya akan melebur jadi satu adalah pasangan yang dalam putaran kedua berada di posisi kedua. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan komunikasi politik secara formal dan informal akan dilakukan setelah pencoblosan pemilu 14 Februari 2024. Namun dirinya meyakini pasangan Ganjar Mahfud memenangkan Pilpres. Menanggapi wacana peleburan dua kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD di putaran kedua Pilpres juga ditanggapi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Keduanya menanggapi peluang tersebut ada dan masih terus dikomunikasikan. Lantas akankah koalisi Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan menjadi realita di putaran kedua Pilpres 2024 atau justru kubu yang kalah akan memilih merapat ke kubu Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Yang selalu bersatu itu yang nomor 2-nya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Jadi ada peluang nih Pak, Pak JK mengatakan kalau misalnya memang terjadi putaran kedua ini ada peluang. Ya tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal akol 3 maka yang menentukan suara itu yang terakhir di mana diarahkan partai. Informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Dan membangun bangsa itu tentu saja kita serahkan kepada rakyat, menangkan hati rakyat, pilih pemimpin yang memang bisa pilihan rakyat sehingga rakyatnya yang akan menjadi juaranya. Masih optimis satu putaran? Kita coba insya Allah, ini waktu hanya tinggal 30 harian. Jadi kita coba dinamikanya ini kan sekarang semuanya berusaha dan ini merupakan tantangan bagi kami untuk bisa memenangkan 14 Februari yang akan datang. Sabar, kita komunikasi sama semuanya. Pasti semua kita buka peluang untuk koalisi dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua. Ya kalau ditanya komunikasi sih pasti komunikasi ya, masing-masing paslon, masing-masing tim ses, tapi komunikasinya ke arah koalisi nantinya enggak kalau 2 putaran. Enggak. Dan apakah juga gema mengenai koalisi kubu 01 dan juga 03 ini dilakukan sangat gencar, apakah juga untuk mencegah 1 putaran? Nah, nanti yang akan membahas hal ini mengenai tersebut ada beberapa narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Angga Putra Fidrian, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Mas Angga. Kemudian juga di samping Mas Angga ada Bang Juri Ardiantoro, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Juri. Pagi Bang. Bang Juri, sehat ya? Kemudian juga ada Mas Imam Priyono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Imam. Berarti Mas Bayu selamat pagi. Dan yang paling cerah pagi hari ini, bajunya nih, ini ada simbol nih biasa ya. Ada simbol nih. Ini Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi Mas Ipang. Pagi Mbak Rati, Mas Bayu, semuanya. Berbicara mengenai hal ini, saya mau ke 01 dulu. Ini kayaknya kode keras dari 01. Anies ucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP, kemudian Caimin berziarah ke makam Bung Karno, dan
kabarnya ada komunikasi, benar ada komunikasi, tapi komunikasinya seberapa intens sih? Iya, kalau komunikasi sih kita memang sering komunikasi gitu ya. Para petinggi partai komunikasi, para petinggi koalisi komunikasi, jubir-jubir juga saling komunikasi gitu. Kita ngelihat justru kan di awal dibilang bahwa politik ini riang gembira gitu ya. Jadi ya kita bisa keras di forum, kita bisa keras di media sosial misalnya, tapi secara hubungan personal harusnya nggak ada masalah. Dan sebenarnya juga ini jadinya agak misleading. Kenapa? Kan dibilangnya 01, 03 koalisi, kesannya salah satunya akan kalah gitu. Padahal jangan-jangan 01, 03 ini lagi sama-sama siap-siap menuju putaran kedua gitu. Kita buat tanding sama-sama biar lebih seru aja gitu. Jadi udah yakin 2 putaran ya? Ya, kita sih yakin 2 putaran. Tapi komunikasinya seberapa intens sih, ada nggak soal membahas bagaimana nantinya akan bergabung gitu setelah memang benar ada 2 putaran? Sebenarnya juga yang nggak kalah intens itu antisipasi kecurangan gitu ya. Karena kan kubu 1 dan kubu 3 salah satu yang resource-nya paling terbatas gitu ya. Sehingga kita gimana caranya mengantisipasi kecurangan-kecurangan pemilu ini bisa kita awasi sama-sama. Karena ketika kecurangan itu warnanya kental gitu, agak repot buat demokrasi. Makanya bukan cuma ngomongin tentang nanti akan ngapain, tapi sekarang kita harus apa nih buat antisipasi kecurangan, kira-kira gitu. Oke, Mas Imam. Ya, Mas Bayu. Ya kalau komunikasi pasti komunikasi ya. Sekarang saya langsung nanya deh gitu. Emang udah pasti kalau misal 2 putaran jatuh pilihannya ini jatuh pada pasangan Amin, bukan ke pasangan Pak Prabowo gitu. Sebagai informasi ya, bahkan ke 02 pun benar kayak Mas Angga bilang, kita tetap membuka jendela. Ini juga Pak Sekjen Gerindra juga sempat sampaikan kan, kalaupun mungkin pintu masih tertutup, tetapi jendela harus tetap terbuka, komunikasi harus tetap dilakukan. Tetapi kalau dengan Timnas Amin, itu benar Mas Angga bilang, memang belakangan kita semakin intensif, apalagi kedeputian bidang hukum, timnya Prof. Todung itu semakin intensif ya, komunikasi ke teman-teman di Timnas Amin, karena belakangan kami mendapatkan informasi, bahkan Mas Ganjar langsung waktu mengumpulkan purnawirawan TNI dan Polri dan beberapa pensiunan ASN juga ada intimidasi di sana dan dilaporkan langsung ke Mas Ganjar. Otomatis kan komunikasi ini akan diteruskan ke Deputi Bidang Hukum, ada Prof. Todung Mulya Lubis yang menindaklanjuti hal tersebut. Dan memang jarak ini semakin dekat karena makin kesini kok makin banyak ya di TikTok, di media sosial, informasi-informasi ketidak netralan aparatus itu semakin masif ya. Terakhir tentu kita sama-sama lihat FYP kita kok tiba-tiba soal di Batubara ya, Kabupaten Batubara, ada kabarnya diduga PJ Bupati misalnya mendukung salah satu paslon. Di Sumatera Utara begitu ya, ada dinas pendidikannya tiba-tiba secara eksplisit membuka arah dukungan. Nah ini kan momentum komunikasinya jadi terbentuk gitu antara teman-teman. Jadi intensitas komunikasinya terbentuk karena dua paslon ini membaca adanya dugaan-dugaan kecurangan itu. Iya. Landasannya itu betul. Salah satunya itu akhirnya. Yang membuat kami bisa ketemu dan bukan karena suara 02 lebih tinggi dibandingkan nomor 01 dan juga 03. Kami justru lagi khawatir jangan-jangan yang satu putaran kami gitu. Jadi enggak khawatir kok satu putaran, kok khawatir, jangan khawatir dong. Jadi kan selama ini bukan kami yang klaim satu putaran, cuman kok hasil triangulasi dari survei, kemudian opini publik, opini media sosial ini justru positif trennya. Karena mungkin salah satunya Mas Ganjar paling rajin rasanya belusukan, Bu Atikoh calon ibu negara insya Allah juga belusukannya dahsyat gitu ya, nggak kalah Satset dan Tastes, dan Mas Alam Ganjar juga turun. Prof Mahfud sekarang punya acara yang lagi viral namanya Tabrak Prof, dan hal-hal itu kok tampaknya bikin kita semangat dan hasil-hasil kerja lapangan itu mulai tercermin di hasil survei. Oke, Mas Yuri, kalau melihat nih kubu 01 dan juga 03 nampaknya sudah ada komunikasi sedikit-sedikit begitu ya. Anda melihatnya apakah memang gema koalisi antara 01 dan 03 ini terus digaungkan karena juga untuk mencegah Pilpres satu putaran menurut Anda? Ya, di mana suara Anda cukup tinggi begitu, paling tinggi saat ini. Atau sebaliknya? Atau sebaliknya itu apa? Semakin kuat mereka berkomunikasi, membangun koalisi, semakin kuat untuk menuju satu putaran. Tapi gini, tapi gini, dari tadi ini klaimnya semua satu putaran nih kayaknya nih, masing-masing. Satu putaran. Jadi biasa saja sebetulnya komunikasi kan hal yang biasa antar partai politik, antar tim sukses, bahkan antar calon juga sebetulnya biasa saja.
Meskipun kadang dibaca lebih dari sekedar komunikasi antar tim pendukung atau tim pasangan calon ya. Yang tidak dibaca kan juga banyak. Kan tidak sedikit juga teman-teman dari 01, teman-teman dari 03 juga komunikasi dengan 02. Itu sebetulnya biasa saja. Jadi nggak ada hal yang. Nah, posisi sekarang apakah diajak ngobrol juga nggak sama Paslon Amin dan juga tergantung temanya. Kalau hari ini diajak ngobrol juga ya, kalau hari ini ya. Gitu. Nah, artinya soal komunikasi 1 putaran atau 2 putaran, kalau mereka kan sudah mengaku ada intensitas ya komunikasi. Nah, khusus untuk paslon nomor 2 gimana? Apakah memang juga berkomunikasi untuk membaca putaran 1, putaran 2? Kalau untuk membaca, kalau untuk komunikasi untuk membaca putaran kedua belum ada ya. Nggak ada, karena kami masih kerja keras untuk satu putaran menuju pemilu 1 putaran saja. Bukan hanya soal teknis ya, soal anggaran dan sebagainya, tapi sebetulnya kita ingin rangkaian kontestasi itu tidak terlalu panjang, karena nanti kita akan juga masuk ke pilkada di September kalau jadi perubahannya ya, September 2024. Justru saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Puan ya sebelum dialog ini ya, bahwa negara ini nggak bisa dikelola sendiri gitu. Negara ini harus dikelola bersama-sama. Jadi yang dimaksud komunikasi antar calon atau tim calon itu sebetulnya bukan hanya menuju putaran kedua, tetapi 1 putaran pun harus sudah dibicarakan gitu. Mana yang mau bergabung dengan 02 gitu untuk mengelola pemerintahan. Kayaknya 02 nih ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita bahas lebih lanjut. Kayaknya masih malu-malu ya, Tia. Biarkan Mas Ipang yang nantinya membuka begitu ya Mas ya. Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita akan jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.